Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dhamma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Henry Gunawan Chandra dengan tema bersih dan terang. Sebelumnya, saya akan sedikit membacakan profil Upasaka Pandita Henry Gunawan Chandra, merupakan Ketua Forum Komunikasi Dharma Duta Muda Buddhis Indonesia, Wasekjen dan PJS Sekjen Sekber PMVBI Pemuda Budayana, dan Sekretaris Dewan Kehormatan Pandita Budayana masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Kepada Upasaka Pandita Henry, kami persilakan. Ya, terima kasih sudah dipromosikan. Ya, namo Sang Adi Budaya, namo budaya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman. Sebagian tadi ada yang ikut Liam Keng ya? Tadi ada yang ke Liam Keng? Ya, tadi topik ini kita sampaikan sedikit tadi ya di kebaktian tadi pagi ya. Jadi kita akan bahas topik bersih dan terang ya. Teman-teman, oh ya, saya selalu mulai dengan saya baru sadar sekarang di depan ini ada TV ya. Jadi saya tidak perlu menoleh-nolehkan kepala saya lagi ke situ ya. Ini sejak kapan ya? Berarti saya sudah cukup lama tidak ke sini ya. Saya pakai ini dulu ya. Ini SOP. Biar mirip lah ya kayak depan ya. Iya. Jadi saya selalu mulai diskusi sharing saya dengan gambar ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau pernah lihat gambar ini berarti kita pernah ketemu ya. Kalau nggak pernah lihat gambar ini atau udah lupa berarti udah lama sekali saya nggak kesini ya. Ya, jadi saya selalu mulai dengan gambar ini karena apa? Karena gambar ini mengingatkan saya sendiri ya, mengingatkan saya sendiri bahwa kita harus memulai setiap hari kita itu dengan penuh semangat ya, dan juga harus penuh syukur. Jadi kita tersenyum, itu gambar wajah alam yang sedang tersenyum ya. Jadi kita harus bahagia, senyum, bersyukur karena kita masih hidup. Ya, bersyukur karena kita hari ini masih nafas tuh ya. Ada yang malam tidur besoknya nggak bangun, ada ya. Ada. Tapi enak yang kayak gitu loh ya. Saya bercita-cita kalau nanti meninggal yang kayak gitulah. Ya, malam tidur besoknya sudah bye-bye gitu kan. Jadi enak gitu, nggak nyusahin orang ya. Simple hidupnya ya. Daripada di rumah sakit bertahun-tahun itu kan ya. Sengsara kita, sengsara keluarga gitu kan ya. Mendingan. Tapi kita bangun pagi, di atas banyak juga ya. Bangun pagi masih bisa bernafas, masih bisa melek, buka mata. Itu semua adalah anugerah ya, keindahan. Jadi kita harus bersyukur. Jadi kita harus banyak-banyak tersenyum. Nah, jadi toleh kanan kiri Anda, coba kasih senyum Anda. Jangan-jangan nanti Anda noleh ke kiri ke kanan Anda nggak kenal malah ya. Ya, banyak loh ya yang belum kenal ya. Ternyata tetangga sebelah ini nggak kenal, kenalan dulu lah nanti ya. Kalau di sini nggak sempat nanti keluar aja kenalan ya. Karena kita satu keluarga ya, ijarannya satu keluarga harus saling kenal ya. Mohon maaf kalau saya banyak nggak kenal Anda ya. Karena saya jarang-jarang nongol. Nah, nongolnya paling setengah tahun sekali ya. Ya, next. Nah, enaknya jadi saya nyalain itu aja. Biar leher saya nggak ini. Ya, ini kata-kata Bante Thich-Nhat Hanh ya, Mahabiksu Thich-Nhat Hanh yang sangat terkenal lah ya. Dan ini saya kutip selalu di awal-awal saya sharing kenapa kita harus banyak-banyak tersenyum.
Karena kalau kita banyak-banyak senyum, maka kita membuat hidup kita ya menjadi lebih indah. Ya, gampang sih sebetulnya kalau kita mau bahagia itu banyak-banyak senyum. Senyum itu enak gitu loh ya. Tadi saya dari luar dengerin Anda meditasinya ini ya, banyak-banyak senyum ya. Nafas masuk, nafas keluar gitu ya. Itu yang diajarkan oleh mendiang Mahabiksu Thich Nhat Hanh ya. Jadi yang tadi Anda ikuti meditasi tadi itu adalah ajaran beliau. Oke, next. Oh ini lupakanlah. Lanjut. Ya nanti baca sendiri aja biodata ya. Next. Jadi yang gambar tadi dengan gambar yang ini beda ya. Gambar yang tadi dengan tampak aslinya berbeda ya. Jadi kita akan cerita yang ini Bapak Ibu ya, teman-teman, kita akan cerita mengenai bersih dan terang. Sebagian pasti sudah tahu lah arahnya kemana gitu ya. Bersih dan terang. Bersih itu Qing ya, terang itu Ming. Ming itu tulisannya matahari dan bulan ya, terang bercahaya, terang banget. Ada dinasti Qing, ada dinasti Ming ya. Jadi saya senang Anda baca sejarah ya, sejarah dinasti Tiongkok tuh ya, seru-seru ya. Jadi kalau Anda lihat gambarnya pasti Anda tahu lah ya arahnya mau kemana ya. Jadi minggu depan 2 minggu lagi ya, tapi minggu depan biasanya orang sudah mulai ya. Itu kita orang Tionghoa punya tradisi ziarah kubur ya, sama kayak teman-teman kita yang Muslim sih, orang-orang NU. Kalau Anda lihat minggu-minggu lalu udah rame itu ya, sudah di awal puasa itu selalu rame kuburan di mana-mana ya. Jadi kita akan cerita mengenai Cheng Weng ya, cerita mengenai Qing Ming. Oke, next. Nah, ini ada festival ya, perayaan itu Chinese budaya Tionghoa ya. Jangan dikatakan bahwa Cheng Weng itu hanya orang Konghucu saja. Kalau kita sudah jadi umat Buddha kita nggak perlu Cheng Weng lagi, enggak ya, salah ya. Jadi budaya Tionghoa ini jauh beda dari zamannya Konghucu. Next. Jadi sejarahnya kalau kita tahu sejarahnya ada beberapa versi sejarah sih. Tapi sejarah yang ini yang mungkin paling banyak dipublikasikan ya. Ini dinasti Ming. Dinasti Ming itu kebetulan namanya Ming ya. Ming itu dinasti Ming. Itu di abad 14, 1368 dimulai ya. Oleh Kaisar Hongwu ya. Itu jauh. Ini masih 14 kan berarti sudah dekat-dekat kita lah ya. Kita kan di abad 26 ya. 25 lewat ini kan 26 berarti ya. Berarti cuma 14 abad. Konghucu itu seusia dengan Siddhartha, mirip-mirip gitu ya. Lao Tzu itu Buddha, Konghucu itu sama di abad ke-5, abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, jadi ini jauh setelah abad itu ya. Jadi mungkin 18 abad setelah Konghucu. Jadi jangan bilang bahwa tradisi ini adalah tradisinya orang Konghucu, enggak. Ya. Jadi tradisinya orang Tionghoa gitu ya. Orang Tionghoa itu Tridharma, Samkau itu udah kayak apa ya? Blended gitu ya. Jadi kita kadang-kadang kita sendiri bingung sendiri, kita itu sembahyang ini sembahyang Konghucu, sembahyang Tao atau sembahyang Buddha gitu kan. Orang Tionghoa itu kebanyakan nggak ngerti ya. Kita aja yang mungkin belakangan belajar lebih banyak, yang ke wihara kan lebih banyak belajar agama Buddha, jadi lebih ngerti ya. Kalau leluhur kita itu bukan berarti mereka beragama Konghucu, mereka beragama Chinese. Agamanya orang Cina itu ya Tridharma itu, gabungan antara Tao, Konghucu dan Buddha. Ya, Buddha itu sudah masuk ke Cina itu dinasti Han ya.
Han. Makanya banyak orang bilang kita ini orang Han ya. Orang Tionghoa itu orang Han, walaupun dinastinya berganti-ganti ya. Jadi itu abad keberapa itu ya? Abad sebelum Masehi lah, abad ketiga sebelum Masehi. Kalau Buddha kan abad kelima, abad ke-6 sebelum Masehi ya. Itu abad ketiga sebelum Masehi udah masuk ke Cina, dan itu melebur di dalam Tridharma itu. Jadi Buddha, Tao, dan Konghucu itu udah jadi satu kesatuan agamanya orang Tionghoa ya. Nah, balik cerita ini. Jadi ini cerita sejarah kenapa Cengbeng itu dirayakan. Ya, Cengbeng ini dirayakan dimulai dari ini ya. Kalau kita patokannya pada ini ya. Kaisar Hongwu ini dulu adalah orang miskin, lahir dari keluarga miskin ya. Pernah hidup susah lah, zaman perang itu pernah jadi pengemis, pernah jadi macam-macam, pernah jadi biku juga. Ya kalau dalam sejarahnya ya, pernah tinggal di biara selama beberapa tahun ya, sebelum akhirnya keluar dan menjadi kepala geng lah, kepala geng gitu ya, pemberontak yang akhirnya menggulingkan kerajaan Mongol, dinasti Yuan ya. Yuan apa Yuan sih bacanya? Itulah akhirnya dia menjadi Kaisar Ming yang pertama ya, dengan nama Hongwu itu ya. Nah ceritanya setelah dia jadi raja, dia pengen pulang ke kampung halamannya, ingin ketemu dengan orang tuanya. Nah pada saat dia pulang ke kampung halamannya, orang tuanya sudah meninggal dan dia nggak tahu di mana kuburannya, ya karena dia sibuk perang terus gitu ya. Sampai kemudian dia menginstruksikan semua penduduk di situ, raja boleh suka-suka ya, suka-suka dia mau ngapain gitu ya. Jadi apa yang disuruh oleh raja ini, bersihkan itu semua kuburan. Ya, siapa yang masih punya keluarga di sini harus bersihkan kuburannya masing-masing. Ya leluhur-leluhurnya. Kemudian kasih tanda itu dengan dikasih persembahan juga, dikasih hiasan-hiasan lah gitu ya. Nah, setelah selesai barulah raja ini turun. Gitu kan. Dia lihat di semua itu kuburan, semuanya ada tanda kecuali ada satu yang nggak ada. Nah dia yakini itu adalah kuburan dari orang tuanya, mamanya gitu ya. Itu yang kemudian tradisi ini berkembang seperti yang kita layakan sekarang ini. Pertanyaannya, balik-balik tadi pertanyaannya, umat Buddha kita ini boleh nggak sih merayakan Cengbeng? Ya, di sini ada orang Bangka. Ya saya sedikit termasuk orang Bangka ya, dari keluarga, tapi saya besarnya di Palembang. Ada orang Medan, ya banyak ya. Katanya kalau nanti bulan 4 tuh ya, tanggal 5, tanggal 4 itu sekarang udah pada pulang ya. Sekarang masih murah ya pesawatnya. 2 minggu lagi kalau Anda pulang Cengbeng itu, apalagi kena cuti nasional gini ya, libur panjang, itu harga tiket itu bisa 3 kali lipat. Ya. Dulu kasus apa ya yang waktu ke Medan itu bisa lebih mahal dari Indonesia ke Medan, dari Jakarta ke Medan ketimbang Jakarta Kuala Lumpur Medan. Itu 3 juta sama 1 juta lebih gitu ya. Kalau kita lewat Kuala Lumpur naik pesawat itu kita kenanya cuma 1 juta lebih. Tapi kalau kita langsung Citylink, Garuda, Jakarta, Medan 3 juta. Banyak orang bertanya-tanya gitu ya, kok bisa gitu? Kok bisa gitu ya? Ini lebih gampang, ini harus lewat negara lain tapi lebih murah. Begitulah kenyataannya ya. Itu hanya terjadi di negeri Konoha gitu ya. yang luar biasa aneh, bin ajaib gitu ya. Jadi ini sejarah, kita akan cerita mengenai perspektif Buddhis ya terhadap perayaan Cengbeng ini ya. Oke, next. Oke, jadi kalau kita cerita mengenai Cengbeng, kita cerita mengenai Cengbeng lah kita hari ini, cerita Cengbeng lah ya. Itu kita cerita mengenai
orang tua. Ya, kita cerita menghormati orang tua, menghargai orang tua, mengingat jasa orang tua. Apa bedanya orang tua yang itu? Yang tuanya dipisah dengan tuanya disambung. Ada yang tahu? Apa bedanya? Oh, oke. Ya, ini menarik tuh ya. Kalau yang sepasang yang mana? Yang gabung. Yang gabung sepasang. Kalau yang itu sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Masuk akal. Ada yang lain? Ada yang lain? Oh, kawan gua nggak kelihatan. Sofian. Ya, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia dua-duanya dipisah ya. Tapi kalau dulu, sekarang sudah dipisah dua-duanya, betul. Kalau dulu orang tua yang digabung itu sendiri, orang tua yang dipisah itu sendiri lagi ya. Orang tua yang dipisah itu maksudnya yang kayak gini nih, yang model gini lah ya. Yang tadi saya bilang tadi ya, fotonya dengan tampilannya beda. yang sudah tua, kalau di sini, di sini bukan bulan bahagia ya. Di sini istilahnya apa? Pusa. Ada? Belum ada ya. Kalau di Ekayana Arama ada itu ya. Kelompoknya orang-orang tua gitu ya. Ya, saya sudah secara usia belum sih, tapi secara penampilan sudah. Ya, ini yang tua-tua. Kalau orang tua yang digabung itu papa mama tadi ya, kakek nenek gitu ya, yang related dengan kita, yang ada hubungannya dengan kita ya. Orang tua itu yang dalam hitungan keluarga ya, yang memiliki anak cucu. Karena orang tua belum tentu punya anak cucu ya. Banyak orang tua yang tidak punya anak kan, ada ya. Bahkan ada yang memilih tidak punya anak. Ya, zaman sekarang banyak ya. Apa bahasanya, istilahnya? Child free ya, nggak mau punya anak. Boleh? Ya boleh. Hidup adalah pilihan ya. Siapa yang bisa meyakinkan Anda kalau Anda punya anak pasti bahagia? Siapa yang bisa menjamin anak Anda pasti pasti baik? Ya, nggak ada yang menjamin. Nah, salah satu tradisi ini, bagusnya tradisi ini adalah untuk melestarikan itu, menjaga agar anak-anak itu tetap ingat akan jasa orang tuanya, menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Ya, kita harusnya seperti itu ya. Jangan sampai kita belajar agama Buddha, kita udah nggak ngajarin itu, udah mau ngajarin diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Gak ada urusannya dengan papa dan mama, apa urusannya? Ya, karmaku sendiri, gitu kan ya. Banyakan kan kita belajarnya separuh-separuh ya. Yang kita senang kita ambil gitu kan. Enggak gitu. Buddha nggak ngajarin seperti itu ya. Next. Nah, dalam Sigawada Sutta, teman-teman, Bapak Ibu, kita sudah sering lah dengar ini ya. Sudah sering penceramah Barabante Palaromo juga menyampaikan hal ini. Saya yakin sudah sering. Saya ingin mengulang kembali saja karena ini momen yang penting ya. Kita rasanya di sini juga ada perayaan Cengbeng ya, minggu depan atau 2 minggu lagi ya, ada perayaan Cengbeng ya. Ada 5 hal Bapak Ibu, 5 hal kewajiban kita selaku anak kepada orang tua. Ya, yang pertama itu merawat orang tua kita. Karena dulu kita dirawat, karena dulu kita dibesarkan oleh mereka, sekarang kita harus membalas dengan merawat mereka. Itu yang pertama ya. Jadi saya akan mengambil topik ini ada 3 ya. Yang pertama dan ketiga dan yang kelima. Yang kedua dan keempat saya lewatkan saja ya. Jadi meringankan tugas orang tua, menerima warisan itu kita bahas lain kali lah ya. Topik urusan duit nanti lah ya. Next. Nah, kalau kita baca Manggala Sutta, tadi nggak ada ya, tadi Ratana Sutta dibaca ya. Manggala Sutta mengatakan mata pitu upatanang putadarasa sanggaho. Mata
ibu ya, pita ayah ya, mata pitu upatanang, menyokong orang tua, ayah dan ibu maksudnya ya. Puta putra, anak, membahagiakan anak dan istri dalam arti keluarga ya. Ini bukan apa ya, bukan seksis gitu ya, bukan karena Buddha waktu itu di zamannya itu memang sebagian besar yang bekerja itu adalah putra, pria gitu ya. Jadi di zaman 2600 tahun yang lalu itu hampir tidak ada wanita yang karir gitu kan ya. Jadi Buddha kalau mengatakan Dharma ini bukan berarti Buddha itu bias gender, bukan ya, karena memang waktu itu zaman itu semuanya pria. Jadi Buddha mengatakan ini ya. Jadi membahagiakan anak dan istri, memiliki pekerjaan yang bebas dari pertentangan, itulah berkah utama. Jadi salah satu berkah kita selaku anak, selaku manusia itu adalah kalau bisa menyokong orang tua dan membahagiakan anak dan istri, keluarga. Ya. Next. Nah, di Parabhawa Sutta, Buddha juga mengatakan di sutra yang lain ya. Mata itu ibu, pita itu ayah. Saya langsung baca teksnya aja lah, Indonesianya aja lah. Dia yang walaupun kaya namun tidak menyokong ayah dan ibunya yang sudah tua dan lemah, itulah penyebab kemerosotan. Jadi yang satu berkah utama, yang satu kemerosotan ya. Jadi kalau kita berbuat baik pada ibu kita, menyokong mereka, itu berkah. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan itu adalah kemerosotan ya. Next. Nah ini agak sedikit serem-serem gitu ya kata-katanya ya. Saya ambil ini dari sumber yang menurut saya bisa dipercaya gitu ya. Jadi ini ada Ajan Dun Atulo, dia mengatakan kata-kata seperti ini ya. Bila kita belum menghormat ayah dan ibu, jangan pergi menghormat biku. Saya tidak bilang tidak boleh ya. Ya, nanti saya dimarahin suhu di belakang. Tadi saya ketemu dengan suhu ya. Jika orang tua belum kenyang, jangan pergi memberi makan kepada bante. Ini fakta ya. Ya, dana kepada bante, kepada biku itu, apalagi kalau ada bante yang dalam tanda kutip dikatakan adalah orang suci, yang wasanya 30 tahun, yang wasanya 50 tahun, yang datang dari hutan, begitu datang itu yang bawa makanan itu bisa di lingkar-lingkarin ini meja semua penuh gitu ya. Itu kenyataan ya, tapi belum tentu umat Buddha yang itu berbakti pada orang tuanya, belum tentu ya. Nah ini menarik sekali dari beliau ini ya, biku senior juga, biku utan juga. Menghormat biku bisa setiap saat, tetapi menghormat orang tua belum tentu. Makanan enak disiapkan untuk biku, sisa makanan diberikan kepada orang tua. Nah ini kata-kata ini yang agak serem nih ya. Ini sama saja dengan menyiapkan jalan untuk masuk ke alam neraka. Ya kita ambil hikmahnya saja lah ya. Hikmahnya maksudnya kita sebagai anak, yang utama itu justru orang tua kita ya. Biku belakangan, nanti ada di terakhir ya, ada ayat-ayatnya ya. Oke, diendapkan dulu saja. Next. Nah, kemudian ini yang kedua. Maksudnya poin yang ketiga, tapi ini pembahasan kita yang kedua. Menjaga tradisi. Nah, cengbeng ini termasuk menjaga tradisi, ya. Kenapa kita menjalankan cengbeng? Walaupun ini bukan dari Buddha gitu ya, tapi kita sebagai orang Tionghoa, seperti saya bilang tadi, orang Tionghoa itu punya tradisi-tradisinya gitu ya. Seperti sama dengan teman-teman kita juga. Kalau Anda lihat di 1 minggu 2 minggu yang lalu, teman-teman kita yang Muslim juga banyak yang ziarah ke kuburan.
Ya di awal-awal puasa, apalagi nanti udah dekat-dekat dengan Lebaran tuh pasti rame lagi yang ziarah ke kuburan, gitu ya. Jadi ini tradisi yang bagus, ya. Kenapa tradisi ini bagus? Ada beberapa hal. Pertama tadi karena kita diingatkan untuk menjadi anak yang berbakti, gitu kan ya. Next. Ya, ini yang gambar ini ya. Kekuburannya bagus. Berbakti pada orang tuanya bagus, mengingat jasa orang tua itu bagus, ya. Dan tradisi ini juga penting karena ini adalah momen juga untuk mengakrabkan keluarga, ya, betul. Siapa yang sudah tidak merayakan Xinjia lagi di rumahnya? Saya sejak COVID kemarin 2020 sampai tahun ini 2025, 5 tahun berarti ya, keluarga besar saya sudah nggak lagi ngerayain Xinjia, udah nggak pernah lagi kumpul. Kalau dulu selalu tiap tahun kumpul di rumah salah satu paman tertua gitu ya, kumpul aja semua. Sekarang sejak sudah COVID itu udah 2-3 kali, 2 tahun 3 tahun lewat nggak Xinjia keterusan. Sekarang udah nggak pernah lagi kumpul. Tapi Qingming tetap tiap tahun, Qingming tetap tiap tahun, ya. Nanti pasti minggu depan atau apa ke Bogor tuh, kumpul, semua kumpul. Jadi momen Qingming itu justru kadang-kadang lebih punya waktu ngumpul ketimbang Xinjia. Makanya tadi saya tanya orang Medan, orang Bangka gitu ya. Orang Bangka, karena saya juga orang Bangka, itu Xinjia nggak wajib pulang, Qingming wajib pulang. Itu. Jadi Qingming itu jauh lebih keramat, lebih penting daripada Xinjia bagi sebagian besar orang Tionghoa ya. Dan tradisi ini bagus untuk menjalin keakraban tadi sesama keluarga. Jadi kalau orang tua itu pasti senang lah ya kalau lihat keluarganya rukun, adik-beradik gitu ya. Kalau kita semua punya saudara itu rukun gitu ya, orang tua pasti senang. Ya, urusan yang satu makmur, yang satu kurang makmur itu lain cerita gitu ya. Karena kan masing-masing bawa karmanya sendiri-sendiri kan. Ada yang kaya, ada yang sangat kaya, ada yang sedang-sedang, ada yang juga di bawah sedang-sedang. Banyak juga gitu kan ya. Kalau keluarga, kadang-kadang keluarga ngumpul itu ada juga yang males kumpul keluarga karena gitu kan. Stratanya berbeda. Tapi kalau Qingming nggak ada cerita, ya nggak ada cerita strata, ya. Semua datang, semua menghormati orang tuanya, ya. Momen itu menjadi momen untuk menjalin keakraban di antara keluarga. Karena orang tua memang perekat. Begitu orang tua nggak ada, keluarga itu pasti bubar, ya. Masing-masing punya keluarganya sendiri-sendiri. Yang ininya bagus, tapi yang nggak bagus yang setelahnya. Next, yang ininya nggak bagus ya. Yang ininya jangan ditiru. Ya, yang tadi tetap dijalankan, tapi yang ini jangan gitu ya. Yang bakar Alphard, gila tuh. Pernah loh ada yang pernah bakar mobil beneran kan ya. Udah lama itu saya lupa kejadian kapan gitu ya. Ada yang begitu loh. Itu bakar bank coba. Satu bank dibakar, saking kayanya luar biasa. Dan bank itu tulisannya OCBC lagi ya. OCBC itu kayak zaman saya ya, zaman saya. Saya termasuk OCBC, orang Cina bukan Cina, ya kan? Yang nggak bisa bahasa Tionghoa punya, yang ngerti-ngerti dikit lah. Karena kebetulan saya tinggal di Palembang cukup lama, karena di sana dialek Mandarinnya lumayan kenceng, jadi saya lumayan ngerti-ngerti dikit. Kalau saya lama tinggal di Bangka, nggak bisa tuh bahasa Mandarin, bisanya bahasa Khe, ya. Jadi yang gini jangan ya. Yang tadi bagus, kumpul-kumpulnya bagus, menghormati orang tuanya bagus, tapi yang ini nggak usah, ya. Selain boros, ini lagi zaman efisiensi, bahasa yang sangat ngetren sekarang ya, efisiensi. Nah, ini nggak penting lah ya, nggak penting. Kita tidak perlu merayakan. Ini kan show off ya, show off. Salah satu tadi yang aku bilang strata. Banyak orang yang
semakin kaya semakin pingin orang lain tahu, oh saya itu kaya gitu loh. Jadi semuanya lah dipamerkan gitu ya. Yang ininya nggak penting ya. Tapi tradisi kumpul-kumpulnya, tradisi menghormati orang tuanya tetap penting. Nah kalau ditanya, kalau nggak ke kuburan, kalau misalnya papa mamanya dikremasi seperti di sini ada beberapa yang titip di rumah Abu ini ya datang ke sini gitu ya, bareng-bareng. Kalau saya selalu dengan adik-adik saya juga begitu ya di Ekayana ya, Wihara Ekayana. Walaupun adik-adik saya sebagian sudah migrasi ke agama tetangga, tapi datang tetap ya. Kalau apa perayaan itu Xinjia sama Qingming kita sembahyang, papa dan mama selalu datang ya. Nggak ada cerita nggak datang, wajib datang punya. Jadi datang walaupun nggak pegang hio ya, walaupun mereka udah nggak pegang hio tetap mereka datang menghormati ya. Next. Ya kayak gini-gini lah, ini tradisi yang bagus. Ini malam tahun baru. Next. Nah ini juga tradisi yang bagus. Siapa yang sering melakukan ini? Nggak ada yang angkat. Siapa yang tidak pernah melakukan ini? Nggak ada yang angkat juga. Jadi antara pernah dan tidak pernah ya. Ini tradisi yang sangat-sangat bagus gitu ya. Apalagi momen kalau Anda masih punya orang tua, kalau Anda punya papa dan mama, ini harus sering-sering Anda lakukan ya, sering-sering Anda lakukan. Apalagi kalau pas Anda ulang tahun. Jadi merayakan ulang tahun itu bukan di restoran gitu ya, merayakan ulang tahun itu bukan tiup lilin, bukan namaskara pai gitu ya sama orang tua, itu merayakan ulang tahun yang paling benar gitu loh ya. Karena kalau anda tidak ingat dari mana Anda lahir, nah itu bahaya. Next, biar cepat lah ya, waktu kita sampai jam berapa sih? 11.30 ya. Enaknya kalau yang jam ini panjang gitu ya. Nah kalau tadi saya terpaksa terburu-buru tadi ya. Nah, oke. Kemudian kita cerita yang satu lagi, ya. Melimpahkan jasa kebajikan kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini poin yang paling terakhir, Bapak Ibu teman-teman. Jadi Buddha itu ngajarin urutan-urutannya. Urutan-urutan yang pertama itu merawat dulu, gitu ya. Ya. Terakhir kalau sudah orang tua nggak ada, baru yang cerita yang terakhir, melimpahkan jasa kebajikan kepada mereka, gitu kan. Walaupun sebetulnya melimpahkan jasa kebajikan ini nggak perlu orang tua meninggal sih. Setiap saat orang tua masih hidup pun bisa kok ya. Oh, Etawata belum baca ya. Etawata belum baca. Nanti baca Etawata itu ada parita yang kata-katanya idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo gitu ya. Itu jadi setiap saat kita bisa melakukan pelimpahan jasa ya. Setiap minggu Anda melakukan itu di sini ya, setelah banyak berbuat kebajikan selama mungkin 1 minggu. Tapi yang jelek-jeleknya jangan dilimpahkan ya. Yang baik-baiknya saja ya. Kebajikan, semua kebajikan yang kulakukan kulimpahkan ya, nggak pernah kejelekan ya. Kejahatan jangan dilimpahkan ya, kejahatan tanggung sendiri saja. Oke, next. Ya, ini kan biasanya kalau ini cheat gue ya, cheat gue. Tapi di sini Qingming juga merayakan ya. Tadi saya lihat sekilas apa infonya, pengumumannya, berarti nanti ada perayaan Qingming kurang lebih seperti ini ya. Nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi ada pelimpahan jasa untuk orang tua yang meninggal, seperti itulah kita bacakan parita-parita atau liam keng gitu ya. Mungkin Ticangcing kali ya yang biasa dilakukan ya, dibacakan Stigarba Sutra. Saya nggak tahu apa, saya jarang ikut juga sih kalau Qingming. Kalau cheat gue kan biasanya bacanya itu ya, Ticangcing ya. Kalau Qingming saya nggak tahu. Ya, pasti mirip-mirip lah ya. Pasti mirip-mirip lah. Ticangcing dibaca seharian ya, 3 bab. Kemudian pelimpahan jasa pada orang tua. Nah ada yang nanya,
emang Buddha ngajarin boleh gitu kita melakukan persembahan gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh loh ya. Tapi di teks, coba next, teksnya bunyinya boleh. Ya, Patakama Sutta Buddha menjelaskan kepada Anantapindika. Anantapindika itu konglomerat zaman itulah ya. Tentang 5 macam persembahan. Ya, ada 1 persembahan kepada sanak keluarga, ya keluarga dulu ya. Kedua pada tamu. Tamu itu teman-teman lah ya. Jadi zaman Buddha juga sama gitu ya. Kalau ada tamu itu kita kasih makan, kasih apa, itu persembahan kepada tamu ya. Sama kayak tradisinya orang Tionghoa ya. Makanya agama Buddha itu gampang masuk di Cina, gampang masuk di Tiongkok. Karena relate, nyambung gitu ya. Tradisinya orang Tionghoa juga sama. Sampai sekarang kalau Anda ketemu, pertama kali ditanya sama teman apa? Udah makan belum? Jadi tanya bukan yang lain. Sehat nggak? Nggak ditanya. Anak berapa? Nggak. Makan belum? Dimakan dulu. Ya, itu salah satunya itu nomor 2 itu ya. Jadi kalau ketemu dengan teman, ketemu dengan ini, kalau ajak makan. Dan itu kalau kita punya uang tentunya ya. Kalau nggak punya uang juga mikir-mikir gitu ya. Tapi bisa gesek lah ya. Ketiga itu, persembahan kepada leluhur yang sudah meninggal. Jadi ada loh ya. Jadi jangan bilang Buddha tidak pernah ngajarin. Buddha ngajarin. Ada kok tertulis dalam teksnya. Ya. Kemudian persembahan kepada raja ya. Kalau sekarang kita ceritanya pemerintah lah ya. Bayar pajak. Taat pajak ya. Ini udah deket-deket. Bulan ini kan bulan Maret ya. Bulan Maret kan harus bayar pajak ya. Ya, harus jangan ngemplang pajak. Bahaya itu, ujung-ujungnya bahaya. Walaupun pajaknya makin ngeri ya. Itu lain cerita lah ya. Yang kelima, persembahan kepada dewa, ya para dewa. Para Buddha Bodhisattva juga lah ya, termasuk ya. Jadi ada, Buddha mengajarkan kita itu melakukan persembahan kepada leluhur itu boleh gitu ya. Bahkan dianjurkan. Ya, bahkan dianjurkan. Next. Oh, ini kata-kata yang juga sangat ini ya. Sesendok nasi yang kita suapkan pada orang tua semasa hidup lebih berarti daripada setumpuk makanan di meja sembahyang. Iya, itu betul ya. Makanya tadi saya bilang Buddha itu ngajarinnya mulainya dari pertama itu, ini yang terakhir mau 5 ya. Yang pertama itu adalah merawat orang tua terlebih dahulu. Ya, baru kemudian meringankan penderitaan mereka, tugas mereka lah ya. Kalau mereka pusing, capek, kita bantu menyelesaikan masalah, bukan nambahin masalah gitu-gitu kan ya. Mempersiapkan diri untuk menerima tadi menjaga tradisi keluarga itu yang baik-baik kita lestarikan gitu ya. Jadi orang Tionghoa ingat-ingat cengbeng itu tradisi yang baik ya. Dan jangan bilang bahwa cengbeng itu ajaran Konghucu, enggak ya. Konghucu hidup di zaman seperti Buddha 5-6 abad sebelum Masehi. Tradisi ini berkembang jauh setelah itu ya. Jadi di zamannya Konghucu itu juga enggak ada tradisi ini ternyata. Kalau kita tarik katanya ada sejarah mulainya dari dinasti Tang. Dinasti Tang itu juga abad ke-6 setelah Masehi ya, ada abad ke-6, ini kan abad 13 tadi ya, abad ke-6 dinasti Tang. Ditarik lagi sebelumnya katanya dinasti Zin katanya ya, itu juga abad ke-1 kalau nggak salah. Jadi nggak benar gitu ya, nggak benar kalau dikatakan bahwa cengbeng itu hanya untuk orang-orang Konghucu, enggak. Semua orang Tionghoa ya, kita punya tradisi itu ya, sama. Selama kita masih Tionghoa ya, bahkan teman-teman kita yang lain juga beragama lain pun juga merayakan tradisi nyekar kok ya. Kalau kebetulan bareng-bareng nih, kalau di orang Jawa itu ada yang namanya nyadran gitu ya. Ini dekat-dekatan bulan-bulan ini beberapa teman-teman kita, pengurus-pengurus kita, saya di CRP ada beberapa
pengurus ICRP yang Tionghoa, yang orang Konghucu juga malah dia ngadran gitu. Karena dia orang Jawa, basisnya Jawa gitu ya. Jadi ini bagus. Next. Nah, ini kata-kata Budanya ya, Anguttara Nikaya. Jadi kalau pakai teks itu lebih enak gitu ya. Barang siapa yang telah memperlakukan dengan baik. Nah, balik-balik lagi dimulai dari ibu, ayah, dan sama Sang Buddha. Jadi mulainya dari ibu dulu. Semua selalu mulai dari ibu. Ya, ibu, ayah, sama Sang Buddha. Seperti tadi kata-kata Bante tadi ya, yang di awal itu ya. Jadi orang tua itu duluan, Bante belakangan. Ya, Buddha yang lebih tinggi aja belakangan. Ya, jadi ibu dan ayah duluan. Tathagata serta para pengikutnya. Para pengikutnya kan termasuk para biku ya. Karena siapapun yang berbuat baik kepada orang tuanya dalam hidup ini akan dipuji oleh para bijaksana. Dan dalam kelahiran-kelahiran selanjutnya ia hidup bahagia dan terlahir di alam surga. Enak kan? Enak. Jadi umat Buddha itu paling enak. Surga mah gampang. Tiket ke surga itu gampang bagi umat Buddha, serius. Kenapa? Surganya banyak. Iya, serius. Itu kita cerita, kalau kita cerita hari ini kan kita Pali teks ya, jadi kita baca Pali ya. Kita cerita teks Pali saja, alam kehidupan itu ada 31 alam. Di luar Mahayana ya, Mahayana lebih banyak lagi. 31 alam itu, berapa banyak alam surga? Kalau Mahayana kan mengenal 6 alam ya. Kalau di Pali mengenal 31 alam. 31 alam itu alam manusia. Di bawah kita tuh ada 4 alam rendah. Ya, alam apa ya? Sisanya alam surga. Jadi banyakkan surga daripada alam neraka. Ya. 1 berbanding 25. 1 banding 25, walaupun satu neraka itu cabangnya banyak gitu ya. Cabangnya banyak, variasinya banyak. Ada neraka A, B, C, D sampai sebanyak banget ya. Sama aja ujung-ujungnya ya. Tapi kita punya 25 alam surga. Jadi masuk surga itu dalam agama Buddha itu lebih gampang ketimbang tetangga sebelah. Yang satu antriannya panjang, kita kan banyak. Ya kita 25 ya, jadi mau masuk yang mana lebih gampang. Jadi jangan gampang dengerin tetangga ya. Umat Buddha lebih gampang masuk surga. Iya serius. Punya keyakinan yang kuat masuk surga. Ya, Anda lihat kata-kata Buddha loh ya. Anda kalau punya keyakinan yang kuat, ziarah ke India itu ya, tempat-tempat Buddha, dan dengan keyakinan yang kuat meninggal masuk surga. Sama kayak teman kita yang Muslim ke Mekah, ke Ka'bah, meninggal masuk surga. Sama, di Buddhis juga sama. Anda banyak-banyak berdana, rajin berdana, orang yang rajin berdana meninggal masuk surga. Anda yang kalau mungkin yang sering liamkeng, yang percaya pada Amitabha, punya kekuatan tekad dan ini dengan Amitabha, meninggal masuk surga. Enak? Enak. Ngapain pindah sebelah? Di Buddhis aja udah banyak alam surga ya. Next. Udah bener lah kita banyak surga di kita. Lebih gampangan kita lah. Tapi umat Buddha kan bukan itu tujuannya ya. Nah, balik-balik lagi. Kenapa sih umat Buddha itu bukan hanya surga? Surga itu gampang. Yang susah itu adalah nirwana gitu kan. Kita kan berputar-putar aja gitu ya. Di sana turun lagi, sana turun lagi. Sekarang lagi banyak film-film itu ya, film-film para dewa ya. Ada Naca gitu ya. Lagi main ya. Sebelumnya ada cerita dewa-dewa. Saya senang yang gitu-gitu ya. Apalagi kalau cerita dewa perang sama Asura gitu ya. Nah, kalau dalam Mahayana Asura itu tidak termasuk alam menderita. Nah ini menarik ya. Jadi kalau kita baca
Di tiga alam sengsara gitu ya. Kalau kita nyanyikan itu ya, itu kan Mahayana teks ya. Itu cuma tiga alam sengsara itu. Tapi kalau di Pali teks itu 4 alam apa ya, alam rendah. Asura itu tidak dianggap sengsara di dalam Mahayana. Ya, Asura itu sakti. Asura itu punya kesaktian yang luar biasa. Walaupun dalam wujud tampaknya yang jelek gitu ya. Tapi Asura itu jadi kalau dewa itu paling sering bertempur dengan Asura. Di banyak literatur, Anda baca literatur Yunani, Romawi, apa ya gitu ya, banyak tuh cerita India, cerita Pandawa Kurawa gitu-gitu ya, cerita mengenai dewa berperang dengan Asura. Asura itu sakti-sakti. Sorry, balik lagi ke topik ini ya. Jadi ini Dhammapada. Nah, Dhammapada kan paling sering kita kutip ya. Dhammapada 23. Berlaku baik terhadap ibu. Nah, balik-balik mulainya selalu dengan ibu. Ya, Buddha itu selalu mengingatkan kita mulailah dari ibu gitu ya. Merupakan suatu kebahagiaan. Berlaku baik kepada ayah merupakan kebahagiaan. Berlaku baik kepada pertapa merupakan kebahagiaan. Berlaku baik kepada para Arya, orang-orang yang sudah mencapai kesucian seperti Buddha Arahat gitu ya, merupakan kebahagiaan. Jadi mulai selalu dari orang tua. Jadi Bapak Ibu teman-teman, Cengbeng festival atau kita memperingati Cengbeng ini itu momen penting. Ya, jadi jangan anggap yang namanya tradisi itu pasti jelek, enggak. Ada tradisi-tradisi yang bagus. Nah, tradisi-tradisi yang bagus ini kita lestarikan. Seperti tadi yang poin ketiga itu ya, menjaga baik nama baik keluarga, menjaga tradisi keluarga yang baik. Cengbeng termasuk yang baik, ya. Jadi kalau nanti minggu depan wihara kosong enggak lah ya. Pada pergi ke Cengbeng lagi. Enggak lah ya. Minggu depan kalau kosong tuh mungkin karena udah liburan kali ya. Udah libur panjang ya. Libur panjang 10 hari coba libur. Mau kemana coba Anda? Semua tiket mahal. Mau kemana juga bingung gitu ya. Paling enak menikmati Jakarta dan sekitarnya yang lagi sepi gitu ya. Yang paling enak gitu ya. Yang biarkanlah yang lain jalan-jalan, kita di Jakarta aja, kita di sini aja. Mall pasti nggak rame-rame banget gitu ya. Ya Bapak Ibu teman-teman, intinya adalah merayakan Cengbeng ini adalah momen kita untuk mengingat kembali kebaikan orang tua kita ya. Kalau orang tua yang sudah tidak ada, ini momen yang penting ya. Tapi kalau orang tua yang masih ada, kalau Anda masih punya orang tua, ini juga momen penting ya. Jadi untuk mengingat kita, mengingatkan Anda semua, jangan tunggu sampai merayakan Cengbeng, jangan tunggu sampai orang tua Anda sudah nggak ada lagi, baru Anda melakukan kebajikan kepada orang tua, gitu ya. Ingat pesan Buddha tadi, ingat tadi kata-kata baik-baik tadi ya, termasuk dari ajan Dun tadi. Berbuat baik dululah kepada orang tua Anda ya. Kasih yang terbaik pada orang tua. Kenapa? Karena ini mungkin sudah sering Anda dengar juga dan sudah sering saya katakan berkali-kali juga gitu ya. Di dalam salah satu Sutta Bhakti seorang anak, Buddha mengatakan kita tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua dengan cara apapun. Ya, di beberapa teksnya Pali juga dituliskan seperti itu ya. Dijadikan raja pun nggak bisa, dijadikan apapun nggak bisa, dikasih harta sebanyak-banyak juga nggak bisa ya. Kalau di teks yang Sutra Bhakti seorang anak, Buddha mengibaratkan seperti kalau kita sedang menggendong orang tua kita di pundak kita, kiri dan kanan, ayah dan ibu gitu ya. Ayah di kiri atau ibu di kiri, saya nggak tahu ya. Mana lebih berat lah ya. Di teks ditulis berkeliling Gunung Semeru. Kalau di kita sekarang kan Semeru itu nggak ada ya. Bukan Semerunya yang di Jawa, bukan ya.
itu mungkin teksnya mungkin yang perbandingan yang paling pas mungkin Himalaya kali ya, gunung terbesar Himalaya. Himalaya itu ada 7 atau 8 negara ya di situ ya. Pakistan juga masih di bawahnya Himalaya loh ya. Pakistan, Afghanistan, yang tan gitu ya. Ada yang setan, saya setan. Ya marganya Tan gitu ya. Tapi orang Bangka saya bukan pakai Tan, pakai Chin. Itu berkeliling gunung Himalaya gitu ya, kata Buddha, sampai semua darah kita mengering, sampai semua tulang kita hancur. Itu pun masih nggak bisa balas ya. Jadi momen-momen yang seperti ini itu langkah loh ya. Jadi kalau orang tua Anda masih ada, saya balik-balik ulang-ulang lagi nih ya. Kalau orang tua masih ada, please ya. Ini momen yang penting gitu. Lakukanlah segala hal untuk bisa menjadikan orang tua Anda bahagia. Ya, rezeki kata orang ya, rezeki itu akan datang dari situ. Anak yang berbakti pada orang tuanya rezekinya lancar. Walaupun ada juga yang enggak, tapi 95% lah bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau Anda berbakti pada orang tua Anda, rezeki Anda lancar. Oke, terakhir kali ini udah ya. Next. Oh ya, terakhir. Saya nggak tahu, ini sekarang jam 11.21 di situ. Ada waktu untuk diskusi? Masih ada? Oke, silakan kalau ada yang ingin tanya. Nggak usah nanya juga boleh, sharing juga boleh ya. Silakan. Ini mana lebih dekat? Romo, saya mau nanya, kalau memang dalam literatur keagamaan dia adalah di luar Buddhis, lalu anaknya menginginkan memegang aliran atau penganut Buddhis, jadi literatur Buddhis itu tuh ada cengbeng, lalu pengungkapan rasa bakti dia agak sedikit sanksi. Apakah agama orang tuaku yang bukan Buddhis ini boleh aku melakukan cengbeng atau bagaimana? Karena mereka sudah meninggal nih ceritanya. Bagaimana? Kalau cerita cengbeng berarti dia Tionghoa kan? Ya kan? Ini cerita berarti anak orang tuanya kan ini kan. Kalau itu tradisi orang Tionghoa nggak ada cerita agama. Ya mau agama apapun mereka merayakan melakukan cengbeng, termasuk Ulambana gitu ya, termasuk Ulambana. Ini kebalikan gitu ya. Ini kebalikan. Jadi ini ada cerita anaknya yang malah Buddhis, orang tuanya yang bukan gitu kan. Kebanyakan kan terbalik ya, terbalik. Orang tuanya yang Buddhis, anaknya yang bukan. Kalau ini lebih gampang, kalau ini pertanyaannya lebih gampang. Ya karena kita Buddhis dan kita dengar nasihat dari Buddha bahwa melakukan pelimpahan jasa pada orang tua itu adalah hal yang baik, ya why not dilakukan, gitu kan? Nggak ada urusan di agamanya apa. Ya kalau sudah, dan kita yakin ya Bapak Ibu teman-teman, Anda harus punya keyakinan yang kuat ya. Sebagai Buddhis, bedanya kita Buddhis dengan tetangga, kita itu tidak hanya hidup satu kali. Ya, anak-anak muda sekarang kan ada istilah itu ya. Apa sih bahasa itunya? Only live once itu? YOLO. You only live one. No. Ya, nggak ada itu. Nggak benar. Anda harus yakini itu dulu. Ya. Kalau Anda punya keyakinan yang kuat terhadap hukum karma, itu Buddha mengatakan berulang-ulang kali, Anda harus punya keyakinan yang kuat pada hukum karma, ya. Dan kelahiran kembali itu rebirth bahasa kita ya, reinkarnasi ya bolehlah, karena reinkarnasi juga agak menyimpang ya. Itu Anda harus yakini. Bedanya kita dengan tetangga gitu ya. Karena kalau Anda tidak punya keyakinan terhadap itu susah. Ya. Karena gampang melihat yang enak-enak. Oh, itu koruptor enak aja hidupnya. Berapa triliun? Yang teman-temanku orang Bangka itu berapa triliun? Yang di penjara sekian itu ya.
banding lagi ya. Ada beberapa yang terakhir itu yang KPK itu yang dimaafkan saja itu ya. Ada juga kan yang berapa ratus miliar. Kalau Anda hanya melihat hidup Anda sekali, kita akan cenderung untuk masuk ke hal-hal yang seperti itu ya, materialistik. Ngapain susah-susah, orang hidup cuma sekali, ini ngapain gua baik-baik gitu kan ya. Ya, adalah jahat-jahat dikit juga nggak apa-apa. Iya, nyeleng-nyeleng dikit nggak apa-apa lah, paling juga kena tangkap penjara sebentar 2-3 tahun selesai. Ya, gue punya tabungan MM-an. Ya, itu kalau Anda berpikirnya cuma hidup sekali ini aja. Ya, kalau Anda berpikir bahwa karma itu tidak akan bisa lepas dari Anda, kita akan berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau Buddha itu kan selalu mulainya jangan berbuat jahat. Ya, tidak berbuat jahat, dia mulainya dari itu ya. Berbuat baik setelahnya. Yang pertama itu jangan berbuat jahat dulu. Ya, itu ajaran Buddha. Ya. Balik ke pertanyaan ini, apakah kita sebagai umat Buddha, kalau ternyata orang tua kita bukan beragama Buddha, kita baru masuk jadi umat Buddha, apakah tetap melaksanakan? Iya. Kita tetap melakukan pelimpahan jasa. Justru malah lebih penting karena kita tahu, mohon maaf dalam tanda kutip gitu ya. Bukan berarti orang yang beragama berbeda dengan kita itu nggak benar, bukan. Hanya pandangannya keliru ya, pandangannya saja yang keliru. Buddha menjelaskan banyak gitu ya mengenai 62 jenis pandangan keliru ya. Itu di lain kali lah kita bahas itu. Justru kalau orang tua kita bukan Buddhis, kalau kita Buddhis, justru kita harus makin sering tuh melimpahkan jasa kebajikan. Ya, itu menurut pendapat saya. Ya karena biar makin lancar kehidupannya. Walaupun dia belum tentu terima, itu urusan nomor 2, gitu ya. Apakah jasa kebajikan yang kita limpahkan pada orang tua kita itu selalu pasti diterima orang tua kita, leluhur kita? Belum tentu, ya. Kalau mereka tidak terlahir di alam-alam yang menyedihkan, yang tidak butuh penyaluran jasa kita, mereka nggak butuh. Kalau mereka jadi dewa, udah tiong-tiong, ya lu lagi masih susah, lu mau kasih gitu ya. Kira-kira gitulah. Apaan sih wah, udah lu urus sendiri lah gitu ya. Gua udah asik-asik di sini. Gua mau apa ada gitu kan, tinggal ting, apel. KFC ada nggak? Nggak ada lah ya, alam dewa nggak ada KFC. KFC udah mau bangkrut. Nggak ada. Jadi, nah kebalikan kalau pertanyaannya adalah kalau orang tuanya Buddhis meninggal, anaknya bukan Buddhis. Nah itu masalah ya. Tapi setahu saya ya, seperti saya lihat teman-teman yang Muslim gitu-gitu kan juga mereka sangat menghargai orang tua gitu ya. Di dalam setiap doa mereka selalu juga ada itu ya, melakukan itulah pelimpahan jasa versinya mereka lah ya, caranya mereka seperti itu. Jadi melakukan pelimpahan jasa anytime ya. Kapanpun kita bisa lakukan. Ya setelah ini kan kita baca etawata ya, kita pelimpahan jasa kepada orang tua, semua makhluk gitu ya, penting. Ya jangan egois lah ya, jangan hanya dinikmati sendiri, bagi-bagi. Walaupun nggak bisa bagi-bagi duit, minimal bagi-bagi pikiran baik gitu ya. Bagi-bagi senyum tadi ya, kasih senyum kiri kanan itu kan enak ya, bagi-bagi. Oke? Cukup kali ya, ada lagi? Karena waktunya cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua sudah mendengarkan sharing ini, sudah bersabar ya mendengarkan sharing ini walaupun mungkin sudah sering didengar ya, tapi yang namanya ajaran Buddha itu, Buddha mengatakan makin sering didengar makin bagus gitu ya. Topik satu tapi diulang-ulang tuh malah makin bagus gitu ya. Makin sering Anda pahami, Anda dapat, mungkin pemahaman Anda makin bertambah, kebijaksanaan makin bertambah ya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan pencerahan kecil, banyak manfaatnya. Kalau ada yang jelek-jeleknya buang aja ya, jangan disimpan. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain, di topik yang lain. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.